Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Merlin Julita Bisikore, dalam program 5 Menit Bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bagian untuk kita belajar bersama terbaca dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan tema Kasih Bapa dalam Pengorbanan Anak Tunggal Allah. Firman Tuhan ini ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan juga merupakan suatu gambaran kasih Allah terhadap kehidupan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman Tuhan, kita belajar bersama bahwa ada seorang tuan tanah yang hendak membuka kebun anggur. Tuan tanah tersebut merancangkan segala sesuatu dengan sangat baik sebelum membuat kebun anggur, dengan harapan untuk mendapatkan buah yang terbaik dari kebun anggur tersebut. Setelah semua perencanaan selesai dan harapan yang diharapkan oleh pemilik kebun anggur tersebut, ia memberikan kesempatan kepada penggarap-penggarap kebun anggur untuk bekerja. Dengan harapan mereka dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan buah yang terbaik dari kebun anggur miliknya. Namun ternyata yang didapatkan adalah penggarap-penggarap tersebut tidak bekerja dengan baik dan tidak menghasilkan buah sesuai dengan harapan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, pada saat atau pada waktu untuk memanen, pemilik kebun anggur tersebut mengutus utusan-utusannya untuk mengambil hasil dari kebun anggur miliknya. Tapi ketika utusan-utusan tersebut sampai, justru mereka disiksa, bahkan dibunuh sampai mati oleh penggarap-penggarap tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai pemilik kebun anggur terus mengutus utusan-utusannya untuk mengambil hasil dari kebun anggur tersebut? Padahal sudah banyak utusan-utusan yang tidak kembali karena disiksa, bahkan dibunuh mati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, aturan hukum Yahudi pada waktu itu bahwa di Galilea ada begitu banyak orang yang memiliki tanah, tapi mereka tidak tinggal di tempat tersebut. Mereka tinggal di tempat lain dan tanah mereka dikelola oleh orang lain. Dan hasil dari apa yang ditanam atau dikelola oleh orang-orang yang diberikan kesempatan mengelola tanah tersebut, pada akhirnya harus membagi hasil dengan pemilik tanah. Karena itu setiap tahun hasil panen itu telah tiba, maka pemilik tanah wajib mengutus utusan-utusannya untuk mengambil hasil dari kebun tersebut. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, ternyata utusan-utusan itu pergi, mereka bukan mengambil hasil dari apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Justru mereka disiksa dan dibunuh oleh penggarap-penggarap anggur tersebut. Dan selanjutnya menurut hukum orang Yahudi pada waktu itu adalah, jika selama 4 tahun pemilik tanah tidak mengutus utusannya untuk mengambil hasil dari kebun anggur sesuai dengan kesepakatan, maka pada tahun selanjutnya pemilik anggur tidak lagi memiliki hak untuk mengambil hasil dari tanah yang dikelola oleh orang-orang yang dipercayakan itu. Karena itu setiap tahun
pemilik tanah mengutus utusan-utusannya. Tapi setiap utusannya yang diutus disiksa dan dibunuh. Pada akhirnya pemilik kebun anggur mengutus anaknya yang tunggal dengan harapan penggarap-penggarap ini dapat mengerti, dapat memahami, dapat memberikan hasil dari kebun anggur tersebut. Karena anak tunggal pemilik kebun anggur yang datang menemui mereka. Tapi firman Tuhan menolong kita untuk memahami dan mengerti bahwa anak tunggal dari pemilik tanah tersebut ketika datang justru mereka tidak menghargai. Pada ayatnya yang ke-38 di situ dengan jelas bahwa mereka melihat bahwa ini ahli waris yang datang. Dan kemudian anak tunggal ini pun dibunuh oleh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari gambaran yang ada kita bisa belajar bersama bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik kebun anggur itu. Mengutus penggarap-penggarap yang adalah imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi pada saat itu. Untuk bagaimana mereka merawat bangsa Israel dengan baik. Sehingga dengan demikian ada buah yang dihasilkan. Masalahnya kenapa? Sehingga setiap utusan-utusan itu dibunuh. Karena ketika utusan-utusan itu datang, mereka bertanya hasil atau buah yang harus mereka bawa pulang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena mereka tidak menghasilkan buah yang baik, maka mereka tidak dapat memberikan buah yang baik juga untuk pemilik kebun anggur. Dengan demikian, setiap utusan yang diutus disiksa dan dibunuh mati. Pada akhir cerita atau dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan sebenarnya itu ditujukan kepada mereka. Dan firman Tuhan mencatat bahwa mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi karena banyak orang mereka takut dan tidak menangkap Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Minggu Advent yang pertama ini, mari kita belajar bersama untuk bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab panggilan kehidupan yang telah Allah percayakan bagi kita. Agar dengan demikian kita dapat menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mari sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita mau belajar dengan kerendahan hati, memiliki sikap hati yang benar, supaya setiap tindakan-tindakan kita mendatangkan berkat Allah dalam hidup kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kasih Allah tak terbatas dalam hidup kita. Mari dalam sepanjang kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, kita belajar memaknai pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan bukan sekedar baik, tapi bermakna dan mendatangkan kerajaan surga di bumi. Demikian renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.